Halo, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi karena kemarin dengan pembahasan yang sama gue udah mencoba mulai untuk membahas sedikit soal bagaimana kehidupan tentang Ki Hajar Dewantara. Di Education Corner yang sekarang gue mengundang teman-teman gue untuk kita bisa saling menambah ilmu, upgrade diri juga ya kan. Nah, gue Tiara Daniar, terus dari yang paling ganteng dulu, coba boleh perkenalan dirinya. Oke, halo, kedengaran ya ada? Halo. Ada Halo, suaranya. terdengar. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih udah mau gitu mengajak dan merangkul saya untuk bisa ikut ngajak gitu. Terima kasih ya gitu. Oke, Perkenalkan, lanjut. Jeffrey Jalul Hidayat, lebih populer sih dipanggil KCP gitu kalau di sana. Oke, Cep. Jadi Baik. cukup sih. Cepi. Boleh. Oke, lanjut ke Sela coba. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Selani Rupala. Oke, Iya, lanjut. garing banget. ke Kak Irda. Halo teman-teman. Hai. Halo. Saya Irda dari kelompok Oke, lanjut. Udah, itu aja deh. Lanjut. Oke. Thank you, Kak Irda. Oke, ini terakhir anggota kelima ya. Perkenalkan, nama saya Sri Lutfiani. Ya, salam kenal semuanya. Mari kita berdiskusi pada pertemuan hari ini. Oke, nah sebelum kita mulai sedikit mengingatkan bahwa Ki Hajar Dewantara itu yang lebih sering dikenal, lebih akrab kita tahu sebagai Bapak Pendidikan itu sangat berpengaruh besar ternyata ya. Dengan niat dari Belanda untuk mengasingkan beliau ke Belanda, ternyata itu merupakan salah satu mukjizat untuk pendidikan Indonesia yang ternyata semakin membangun gitu ya. Nah, yang kita tahu kan cuma pendidikan zaman sekarang aja. Jadi gue mencoba mengajak teman-teman gue untuk membahas mengenai pendidikan dari era zaman-zaman dulu sebelumnya. Untuk zaman kolonial mungkin ya pembahasan pertama. Siapa yang mencoba untuk pembahasan kolonial? Mungkin saya ya, Teh Tiara. Boleh, silahkan Kak Sri. Ingin menyampaikan mungkin sudut pandang ya mengenai pendidikan zaman kolonial. Jadi pada masa kolonialisme seperti kita tahu Indonesia tidak hanya dijajah oleh Belanda saja ya, walaupun yang lama adalah Belanda. Ada pertama adalah bangsa Portugis. Kemudian bangsa Portugis datang memang sebenarnya untuk berdagang ya, mencari rempah. Yang kemudian di dalamnya juga sambil membawa. Nah, ini salah satunya ada 3G itu atau Gold, Gospel, dan Glory ya. Nah, jadi intinya awal mula mungkin ya pengaruh pendidikan Indonesia pada masa Portugis dipengaruhi oleh itu salah satunya penyebaran agama ya. Nah, di penyebaran agama ini banyak pendidikan yang dilakukan dengan mungkin kalau zaman dulu bukan guru tetapi oleh pendeta mungkin ya, oleh pastor gitu. Sehingga mengajarkan tentang pendidikan melalui pendidikan agama. Setelah Portugis hengkang ya atau pergi dari Indonesia, datang Belanda. Nah, Belanda ini memang pengaruhnya sangat besar bagi bangsa kita karena lama menjajah. Pada zaman Belanda ini, pendidikan itu dipetak-petakan atau dengan sistem menengah gitu ya. Misalkan ada orang pribumi yang tidak punya atau miskin dengan pribumi yang misalkan turunan daripada orang-orang yang memiliki kekayaan. Nah, pendidikan zaman Belanda kolonial itu adalah tidak bisa dirasakan oleh semua orang atau semua rakyat, tetapi hanya orang-orang tertentu. Nah, salah satunya seperti Ki Hajar itu. Ki Hajar Dewantara itu, dia itu kan mengenyam pendidikan di inland school ya, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu sekolah Bumi Putra, yang dimana sekolah ini didirikan oleh Belanda, tetapi tujuan akhirnya adalah sebagai salah satu politik etis. Jadi dengan mereka disekolahkan, mereka akan membantu Belanda sebagai balas budi, artinya berpihak kepada Belanda.
Tetapi karena Ki Hajar mungkin diasingkan, mengenyam pendidikan dengan membaca buku-buku yang lain, tidak berpendapat yang sama. Justru pendidikan itu harusnya dirasakan semua orang. Nah, itu ketika zaman kolonial Belanda. Gitu. Yuk. Sangat ini Ki Hajar Dewantara emang berpengaruh banget ya pada zaman itu ya. Kemudian Ya, betul sekali. Tentang dibandingkan ke pendidikan setelah itu kayaknya Kang Icep kali punya materi, Kang. Mungkin kalau saya di sini mungkin ingin sedikit bicara sedikit lah, tapi gak banyak. Yaitu tentang pendidikan kemerdekaan, yaitu sekitar fase tahun 1945 sampai 1950 gitu. Di saat itu Menteri Pendidikan kita yaitu Bapak Muhammad Yamin gitu, sebagai Menteri Pendidikan pada masa itu menjelaskan bahwa posisi pendidikan itu sebagai landasan pembangunan masyarakat Indonesia secara nasionalisme. Jadi artinya pendidikan itu harus mengangkat tata nilai sosial yang dijadikan sebagai identitas bangsa dengan corak tradisi, agama, budaya, bahasa, ras, dan sukunya yang beragam untuk menggantikan sistem pendidikan yang diwariskan oleh kolonial yang tadi dijelaskan oleh Ibu Sri gitu. Terus untuk selanjutnya itu garis besar pendidikan Indonesia nasional itu bentuk reaksi pada sistem pendidikan yang dimana saat itu bersifat deskriptif serta elitis. Karena tujuan pendidikan nasional itu sebenarnya untuk membentuk masyarakat yang demokratis gitu. Kalau pandangan dari Bapak Muhammad Yamin. Jadi pada zaman kemerdekaan kondisi sosial politik itu sangat tidak stabil. Maka dari itu hal tersebut sangat mempengaruhi pola dan dinamika pendidikan nasional saat itu. Dan juga telah terjadi beberapa kali perubahan arah pada orientasi pendidikan nasional. Lebih tepatnya di tahun 1446 kalau tidak salah, yaitu bulan Maret sekitar tanggal awal-awal itu tanggal 1 gitu. Jadi tujuan pendidikan itu berorientasi untuk usaha dalam menenangkan jiwa patriotisme dan lebih jauh yang dimaksud dengan menghasilkan patriot bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya gitu. Dan di tanggal 25 bulan November itu tahun 45 juga gitu. Persatuan Guru Republik Indonesia atau kita kenal sekarang itu PGRI ya, mempunyai asas-asas perjuangan sebagai berikut. Salah satu di antaranya gitu ada mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Seterusnya ada mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang terakhir itu membela hak serta para buruh pada umumnya yang juga guru dikhususkannya gitu. Mungkin itu mungkin yang bisa disampaikan. Untuk di sini juga ada di zaman kemerdekaan itu ada beberapa tingkatan pendidikan ya, di antaranya pendidikan rendah, pendidikan guru, pendidikan umum, apalagi ya, pendidikan kejuruan, pendidikan teknik, dan serta pendidikan tinggi dan pendidikan tinggi Republik. Dan yang terakhir ada pendidikan berbasis agama. Mungkin ambil satu aja gitu. Pada saat itu ada pendidikan agama gitu. Pada saat itu, jadi penyelenggara pendidikan di Indonesia awalnya ialah madrasah dan pesantren. Yang pada hakikatnya yaitu satu alat dan dalam pencerdasan rakyat yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Seterusnya, untuk mengembangkan pendidikan Islam di sekolah rakyat mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada tahun sekitar setahun setelahnya, itu tahun 46, tepatnya di bulan Desember gitu.
Jadi sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang gitu. Jadi berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Pada bulan Desember juga dikeluarkan peraturan bersama menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dalam pengajaran yang menetapkan bahwa pendidikan mulai kelas 5 itu sekolah rakyat atau sekolah dasar menjadi kelas 6 gitu. Banyak yang bisa saya sampaikan, mungkin mohon maaf bila ada kesalahan gitu. Ibu host, makasih. Mungkin teman-teman yang lain mau bicara juga. Oh boleh, terima kasih ya Kang Icep. Ternyata berarti pendidikan sekarang tuh dari zaman kemerdekaan tuh udah ada ya, kayak sekolah rakyat, sekolah dasar, SMK, PT gitu kan udah terbentuk berarti ya? Iya Bu. Sudah. Oke. Terus kita bandingin kali ya sama yang pendidikan sekarang. Coba siapa Kak Irda deh kayaknya nih. Udah oke banget nih kayaknya. Silahkan Iya, Kak iya. Irda. Terima kasih Kak Tiara. Mungkin di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai strategi pembelajaran yang memerdekakan. Jika tadi kita sudah membahas tentang pendidikan Indonesia di zaman sebelum merdeka dan pasti awal setelah kemerdekaan. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana sistem pembelajaran yang diharapkan dapat memerdekakan peserta didik. Berdasarkan artikel yang sudah saya baca terkait strategi pembelajaran yang memerdekakan, yang diharapkan di sini adalah terjadinya proses pembelajaran yang demokratisasi, seperti yang disampaikan oleh Kang Icep tadi. Para tokoh pendidik seperti Muhammad Yamin itu mengharapkan pendidikan itu terdemokratisasi. Maksudnya di sini adalah di mana belajar itu atas prakarsa peserta didik dan adanya pengakuan hak-hak peserta didik untuk belajar sesuai dengan karakteristik yang dia miliki. Maksudnya di sini guru itu tidak harus cuma kayak seperti kurikulum ya. Kita udah ditetapkan kurikulum ini, metode ini. Sementara anak-anak didik itu beragam, tidak bisa disamaratakan pemberian seperti strategi, metode ataupun evaluasi lainnya. Nah, itu harus menyesuaikan dengan karakteristik anak tersebut. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembelajaran yang demokratis, itu berdasarkan dengan karakteristik yang dimiliki oleh anak. Nah, guru tidak boleh menyeragamkan semua metode, strategi yang diberikan kepada anak. Itu harus dihapuskan. Nah, guru harus memberi metode ataupun strategi yang beragam untuk bisa menstimulus peserta didik. Nah, kemudian adapun syarat terwujudnya belajar yang demokratis ini, pertama yang tadi, pengemasan pembelajaran yang beragam dengan menghapus penyeragaman kurikulum, strategi, metode seperti yang telah diterapkan sebelumnya. Nah, guru harus melakukan inovasi-inovasi untuk membedakan stimulus-stimulus yang diberikan kepada anak. Nah, yang kedua itu hubungan guru dan peserta didik ini harus diperbarui. Di mana sebelumnya hubungan guru itu dengan peserta didik itu seperti otoriter, di mana guru di kelas cuma menganggap peserta didik sebagai bejana kosong yang harus diisi. Nah, sekarang hubungan guru dengan murid itu haruslah hubungan yang tidak kaku, di mana guru dan peserta didik itu seperti rekan ataupun sahabat yang saling belajar di kelas. Nah, ketiga itu ada persyaratan yang ketiga untuk bisa mewujudkan pembelajaran yang memerdekakan, yaitu sistem perangkingan. Nah, sistem perangkingan ini harus dihapuskan. Karena sistem perangkingan ini dapat memojokkan anak ataupun merusak moral anak, di mana dia merasa dia tidak bisa mencapai nilai tersebut dan merasa dirinya gagal dalam pembelajaran. Nah, ini harus dihapuskan untuk bisa
mewujudkan peserta didik yang merasa dia bebas belajar untuk bisa mengembangkan diri peserta didik tersebut, bukan malah membuat dia merasa down di kelas karena tidak bisa mencapai nilai seperti teman-teman yang didapatkan oleh teman-temannya. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Kak Tiara. Terima kasih Kak Irda. Itu salah satu solusi ya. Ini yang satunya mau ngomong apa nih? Diem aja, senyum-senyum aja. Mau nambahin nggak? Oh, mau nambahin sih. Dikit doang. Boleh, Sambil boleh. merefleksikan, kita bareng-bareng refleksi aja tentang pendidikan kita, zaman kita, dan pendidikan saat ini. Oh boleh, iya betul. Itu perlu banget deh. Silakan Kak Sela. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Teh Tiara. Di sini mungkin pernah nih ngerasain yang namanya kejar tadi yang diceritain sama Teh Irda, kejar-kejaran ranking di kelas. Terus juga mungkin pernah banget ngerasain yang namanya remedial karena nilainya nggak sesuai sama KKM, dan itu kadang remedialnya juga nggak masuk akal. Misalnya bahasa Inggris kita disuruh beli kamus, padahal kita nggak tahu itu perubahan dari diri kitanya tuh apa. Itu pendidikan zaman dulu. Ya, yang ketawa berarti ngerasa pada saat Kerasa itu. banget kayaknya sih. Iya, ngerasa banget kan. Pokoknya pendidikan zaman dulu tuh ya itu bersifatnya kaku, di mana siswa tuh cuma ditanemin materi tanpa adanya perkembangan potensi yang dimiliki dari peserta didik itu sendiri. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan dengan sangat lengkap oleh Teh Irda tadi. Cuma saya ingin sedikit menambahkan sedikit di sini bahwa sekarang ini sedang gencar-gencarnya namanya kurikulum merdeka ya. Nah, kurikulum merdeka ini kan menginginkan peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran, tidak hanya disuapi seperti zaman dulu saya ada di bangku pendidikan. Nah, tetapi di sini kadang kita lupa bahwa sebenarnya tanggung jawab pendidikan itu tidak hanya terletak di guru. Ada tulisan yang menyebutkan bahwa guru adalah kunci dari pendidikan. Itu yang kemudian membebani guru bahwa semuanya peserta didik itu adalah tanggung jawab dari guru. Sebenarnya pendidikan itu tidak hanya tanggung jawab dari guru. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang berkolaborasi dengan yang lainnya, seperti dari sekolah, kemudian dari orang tuanya, dan kemudian dari masyarakat. Nah, mungkin di sini nanti di kurikulum merdeka ini tidak hanya siswa yang merdeka, tetapi gurunya juga harus bisa merdeka sehingga membuat siswa merdeka. Nah, menurut saya implementasi dari kurikulum merdeka ini, sekolah merdeka, saya menyebutnya belajar merdeka, atau pokoknya pendidikan yang merdeka itu tidak hanya muridnya tetapi gurunya juga terwujud dalam kita di sini. Kita diberi kesempatan untuk belajar menjadi guru yang profesional sehingga kita mampu menciptakan suasana pembelajaran yang merdeka bagi peserta didik kita nantinya setelah pendidikan ini. Seperti itu. Mungkin itu saja sih Teh Tiara yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Sela, sungguh sangat menggugah jiwa kita sebagai seorang guru, betul. Mantap Kak Sela. Oke, Sama-sama, ada lagi yang mau Teh Tiara. menambahkan teman-teman? Cukup? Masih ada, halo, boleh. Boleh. Boleh Kak Ya. Sri, silahkan. Mungkin saya menambahkan ya dari kekurangan yang saya sampaikan tadi. Oh baik. Tadi silakan. saya hanya menjelaskan mengenai masa kolonial Portugis, kemudian Belanda. Nah, setelah Belanda kita mengalami masa penjajahan dari negara Jepang lupa ya. Nah, Iya. Jepang ini salah satunya memberikan dampak positif yang sangat besar bagi pendidikan di Indonesia, di mana dalam masa Jepang itu walaupun sebentar, tetapi Jepang itu memberikan kebijakan satu, pengantar bahasa pendidikan yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kalau sebelumnya zaman Belanda kan, makanya orang-orang zaman dulu itu pasti berbahasa Belanda karena memang sumber belajarnya pun buku-buku dan lain sebagainya adalah menggunakan bahasa Belanda. Nah, ketika Jepang mengambil alih,
Nah, waktu itu dirubahlah menjadi bahasa Indonesia. Yang kedua, pendidikan itu pendidikan dasar itu ditentukan selama 6 tahun. Nah, 6 tahun di sini dari mulai mungkin seluruh wilayah daerah dari ujung Sabang sampai Merauke itu semuanya itu disamakan, artinya pembelajarannya pun sama, kurikulumnya pun sama gitu. Jadi memberikan peluang bahwasanya pendidikan itu bisa diikuti gitu oleh siapapun, walaupun memang pada kenyataannya waktu zaman tersebut tidak semua orang juga gitu ya memperoleh pendidikan tersebut. Nah itu kemudian kaitannya dengan setelah zaman kolonial ya, karena di situ berkaitan juga dengan peran Ki Hajar Dewantara. Beliau itu kan menjadi Bapak Pendidikan Indonesia yang memiliki filosofi tersendiri atau filsafatnya tersendiri tentang pandangan pendidikan, yang dimana sampai saat ini gitu ya kita sudah tidak asing dengan 3 prinsipnya itu atau kepemimpinan itu, yang dimana Ingar Sosung Tulodo gitu ya, artinya seorang guru atau orang tua itu harus memberikan teladan, Ingmadia Mangunkarso atau artinya di tengah itu harus memberikan semangat, dan kemudian yang terakhir Tuturi Handayani atau yang di belakang itu harus mendorong dengan motivasi gitu. Artinya kan ketiga hal tersebut harus ada dalam proses pendidikan gitu, baik dari siswa, dari guru gitu, bahkan dari semua aspek yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, kemudian mungkin kalau menurut saya dikaitkan dengan masa perkembangan pendidikan yang disampaikan Kang Icep gitu ya, masa awal kemerdekaan dengan kebijakan-kebijakannya mungkin yang tadi disampaikan dari zaman Muhammad Yamin ya, lalu kemudian beralih ke sistem Merdeka Belajar ya zaman sekarang. Nah, semua perjalanan pendidikan itu memang tidak mudah. Artinya dalam menciptakan pendidikan sampai sekarang di 2020 pun tetap akan terus berlanjut, karena kita harus ingat pendidikan itu sepanjang hayat ya, tidak pernah berhenti. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Kak Sri. Ada lagi? Iya. Oke, terima kasih teman-teman udah mengisi Education Corner yang hari ini. Pendidikan kita dari dulu sampai sekarang tentu saja mengalami perubahan. Apalagi yang sekarang fokusnya adalah peserta didik harus merdeka. Tapi kata Kak Sela tadi, sebelum memerdekakan peserta didik, guru juga harus bisa merdeka dulu supaya mereka tahu tuh yang namanya merdeka tuh kayak apa, dan kita bisa memerdekakan mereka gitu kali ya. Terima kasih loh teman-teman untuk waktunya. Semoga ini bisa sama-sama menjadi ilmu buat kita. Sampai ketemu di Education Corner berikutnya kali ya. Saya Tiara Daniar pamit. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya Trulpialni juga pamit. Saya Sela Nirmala pamit. Irda nggak akan pamit sama Kang Icep. Dadah dulu dong Kang Icep. Sampai ketemu lagi di Education Corner selanjutnya. Iya, dadah.